Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 3 tahun 2024. LPTK Universitas Mataram dengan nomor induk mahasiswa E4E124151161. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mengajar di UPTD SD Negeri 240 Ongkoe, nomor UKG 2019 008 95217. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG bagi guru tertentu tahap 3 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Siap semua untuk belajar? Siap, Bu. Siap ya, oke. Sekarang sebelum kita belajar, Ibu akan menunjuk temannya untuk memimpin doa sebelum belajar dulu ya, Nak. Yusuf Antoni, pimpin doa sebelum belajar di depan. Dimulai. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang Ibu absen kehadiran hari ini anak-anak. Sakwan, Adik, Bu. Syawal, Adik, Bu. Yusuf Antoni, Adik, Bu. Reski Nur. Ya, hadir semua hari ini anak di. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus semangat dong semuanya. Semangat semua untuk belajar? Semangat. Sebelum itu mari kita tepuk-tepuk dulu. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, okay. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Sekarang tepuk fokus. Mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Iya, semangat semua untuk memulai pembelajaran hari ini ya, Nak. Sekarang kita menyanyi lagu wajib. Lagu apa yang biasa kita nyanyikan pada saat hari Senin? Ya, Indonesia Raya. Kita menyanyi lagu Indonesia Raya dulu, Nak Di. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Nah, perhatikan gambar yang ada di depan, Nak. Gambar apa itu? Pohon tomat. Ya, pohon tomat. Sekarang Ibu akan coba ingat pembelajaran sebelumnya. Materi sebelumnya itu adalah materi tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Jadi untuk mengingat kembali pembelajaran sebelumnya, Ibu ada gambar di depan. Gambar ini merupakan salah satu tumbuhan tomat ya, Nak. Adapun tumbuhan tomat ini memiliki bagian-bagian. Ada yang bisa menyebutkan, angkat tangan. Bagian-bagian tubuh tumbuhan tomat. Apa, Nak? Akar. Ya, ada akar. Siapa lagi? Akbar. Ada apa? Ya, ada batang. Tristan? Daun. Ada daun. Ada apa lagi, Nak? Sarah? Ada buah. Apa lagi? Putri? Ya, ada bunga. Jadi ada 5 bagian ya, Nak, pada bagian tumbuhan. Nah, bagian tumbuhan ini memiliki fungsi. Ada yang masih ingat fungsi bagian-bagian tumbuhan? Siapa yang ingat fungsi akar? Apa, Nak? Air. Ya, menyerap air
dari dalam tanah. Kemudian ada yang tahu apa fungsi batang, Nak? Kemudian siapa yang bisa mengetahui apa fungsinya bunga? Tempat apa? Tempat apa, Nak? Apa? Ya, tempat menyimpan makanan, Nak. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Iya, pintar ya. Ternyata pembelajaran minggu lalu masih diingat semua ya, Nak. Alhamdulillah kalau begitu. Berarti itu tandanya sudah siap untuk lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang kita menyanyi lagi. Semangat! Mari kita lanjutkan. Ada akar dan batang, bunga, buah dan daun. Itulah bagiannya. Sekarang ke fungsinya. Ayo, ayo, ayo kita lanjutkan. Menyerap hari mineral dari tanah akan yang menyalurkan ke Seluruh bagian bunga berkegiatan. bunga menyimpan makanan, Lalu daun berfotosintesis. Iya, pintar semua. Tepuk tangan untuk anak-anakku semua yang selalu semangat belajar ini. Pembelajaran kita hari ini memiliki tujuan, Nak. Memiliki tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ada dua ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya, Ibu harap kalian setelah belajar, kalian mampu mendeskripsikan kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis dari hasil fotosintesis yang benar. Kemudian yang kedua, kalian mampu memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkannya dengan pentingnya menjaga tumbuhan dengan benar di bumi ini. Ya, mengerti anak-anak? Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Yang tahu bisa angkat tangan ya. Pertanyaannya yaitu yang pertama, bagaimana cara tumbuhan mencari makan? Siapa yang bisa menjawab? Nomor 1. Ya, Yusuf Antoni dengan cara disirnya. Ya, kemudian yang kedua apa, Nak? Bagaimana cara manusia dan tumbuhan mencari makanannya? Nomor 2. manusia Angkat tangan siapa? Akbar. manusia dengan cara memasak atau membeli makanan tumbuhan bagi pupuk. Ya, betul. Tepuk tangan untuk temannya, Nak. Jadi, apabila di bumi ini tidak ada tumbuhan, siapa yang tahu? Akan apa, Nak? Tidak bisa bernapas. Ya, tidak bisa bernafas. Apalagi kalau kemudian tepuk tangan untuk Antoni. Iya. Semangat. Terima kasih, Nak, atas jawabannya. Kemudian nomor 4. Perhatikan di depan. Jadi, topik pembelajaran kita hari ini yaitu ini, Nak. Tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Fotosintesis merupakan hal paling penting di bumi ini. Jadi kita akan pelajari tentang apa sih itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari menghasilkan makanannya sendiri guna untuk tetap bertahan hidup. Itu, Nak, ya. Perhatikan di depan. Nah, ketika tumbuhan berfotosintesis, tumbuhan memerlukan bahan-bahan. Jadi bukan cuma kita ya, Nak, kalau memasak itu perlu bahan-bahan. Tumbuhan juga pada saat berfotosintesis atau ingin menciptakan makanannya sendiri, dia memerlukan bahan-bahan. Apa bahan-bahannya? Yang pertama itu tadi apa, Nak? Yusuf Antoni? Iya, bantuan cahaya energi matahari. Yang pertama itu
cahaya matahari. Perhatikan gambar di depan. Itu adalah gambar apa? Iya, gambar kucing sedang makan. Ketika kita lapar, sama halnya dengan kucing. Ketika kita lapar, kita butuh makan. Karena dia lapar, dia makan. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan, karena tidak seperti kucing pergi mencari makanannya, tumbuhan itu menciptakan makanannya dengan cara berfotosintesis, nak. Dengan bantuan 4 bahan ini tadi. Nah, sekarang ibu ajak kalian untuk tarik nafas, kemudian hembuskan. Bagaimana? Lega dirasa? Ya, itu tadi merupakan proses pernafasan yang kita lakukan ya, nak. Ketika kita menghirup udara yang kita hirup itu namanya adalah oksigen atau O2. Kemudian yang dihembuskan tadi adalah karbon dioksida. Perhatikan gambarnya, prosesnya, proses fotosintesis. Ini. Jadi proses fotosintesis itu, nak, terjadi pada bagian tumbuhan, yaitu daun. Jadi di daun terjadi itu fotosintesis ya, nak, bukan di batang, bukan di akar. Kalian mengerti? Ya. Tepu fokus dulu, tepu fokus. Melihat, mendengar, Melihat. fokus. Iya, fokus semua ya, belajar, perhatikan di depan. Jadi proses fotosintesis itu, nak, terjadi di daun. Sebagai makhluk hidup yang ada di bumi ini, sebagai manusia dan hewan, untuk bernapas. Karena kita memerlukan oksigen untuk bernapas ya, nak. Ya. Supaya tetap semangat belajar, kita menyanyi lagi. Menyanyi lagunya fotosintesis. Tumbuhan dapat makan dari fotosintesis. Air di dalam tanah diserap oleh akar, menuju ke daun lewat pembuluh silen. Karbon dioksida diserap lewat stomata. Bahan-bahan berkumpul di dalam klorofil, diolah dibantu cahaya matahari. Keluar kadar oksigen, itulah hasilnya. Glukos balik eter lewat pembuluh floem. Lagi. Tumbuhan dapat Makan dari fotosintesis. Tonton anakku semua. Pintar semua ya menyanyi. Jadi sampai di sini kalian sudah paham tentang pembelajaran apa itu fotosintesis? Ya? Iya. Sekarang ibu punya video untuk lebih jelasnya, kalian tonton ya, nak. Perhatikan baik-baik. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Ya, benar, kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini?
Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan. Contohnya, makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Ibu akan bagi kalian dalam 3 kelompok. Kelompok kalian ini ya. Yang pertama yang di depan ini kelompok visual. Kemudian yang kedua ini kelompok auditori dan yang ketiga adalah kelompok kinestetik. Jadi tugas kalian nanti akan kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi secara berkelompok ya anak-anak. Jadi kita harus saling berdiskusi sama kelompok tak. Dan untuk kelompok visual ibu akan bagikan poster untuk kalian lihat dan kerjakan soal atau tugas yang ada pada lembar kerja yang ibu bagikan nanti nak. Ikuti petunjuk yang ada di situ. Kemudian untuk kelompok auditori kita melihat video. Ya, dan ibu juga akan bagikan kalian lembar kerja. Kemudian untuk kelompok 3, kelompok kinestetik, ibu akan bagikan ini. Sebuah daun yang diamati, kemudian tulis jawabannya di sini nak ya. Jadi ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan sama ibu ya nak. Ya dikerjakan ini ya nak soalnya. Ini, tulis dulu nama kelompok tak nak. Nama kelompok dan nama anggota. Ya bagus ya jawabannya ini. Lanjut kerjakan. Ibu akan mengajak kelompok auditori ya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Ya bisa semua naik ke depan nak. Ke sini, maju ke depan. Maju semua. Kelompok auditori akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami dengan mempelajari video tentang proses fotosintesis yang telah disediakan. Kami jadi mengetahui bahwa perbedaan manusia, hewan, dan tumbuhan mencari makanannya, yaitu manusia dan hewan mencari makanannya dengan meninggalkan tempat, misalnya ke dapur untuk makan. Sedangkan tumbuhan ia membuat makanannya sendiri dengan cara bantuan cahaya matahari, air, klorofil, dan karbon dioksida. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok auditori. Tepuk tangan untuk temannya nak. Ya, bagus sekali ya. Hasil presentasi kelompok yang diketuai oleh Yusuf Antoni. Ya, sekarang siapa lagi yang sudah? Sudah kelompok kinestetik? Sudah. Ya, silakan ke depan nak, presentasikan. Kami dari kelompok kinestetik akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu setelah melakukan percobaan sederhana tentang proses fotosintesis, kami dapat menyimpulkan bahwa proses fotosintesis tidak dapat terjadi apabila tidak ada bantuan energi cahaya matahari. Hasil dari fotosintesis itu menghasilkan makanan atau karbohidrat untuk tumbuhan dapat bertahan hidup. Ya, sudah selesai? Ya, tepuk tangan untuk temannya kelompok kinestetik. Bagus sekali ya jawabannya. Kemudian kelompok ketiga atau kelompok visual. Kelompok visual akan menjelaskan hasil
diskusi kelompok kami. Dengan mengamati poster fotosintesis yang kami kerjakan tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa proses fotosintesis itu membutuhkan 4 bahan utama dalam prosesnya, yaitu bantuan energi cahaya matahari, air, klorofil, dan karbon dioksida. Oh ya, sekian dari kelompok visual. Tepuk tangan untuk temannya. Ya, bagus semua ya, bagus. Jadi, Ibu bisa simpulkan hasil kerja kelompok dari kelompok visual, auditori, dan kinestetik itu hasilnya berbeda-beda ya, berdasarkan apa yang diamati. Misalnya tadi yang diamati oleh kelompok visual itu poster ya, atau gambar tentang tumbuhan. Bagaimana cara dia berfotosintesis, dia dapat menyimpulkan bahwa wah, kalau fotosintesis itu membutuhkan 4 bahan utama, yaitu tadi ada air, karbon dioksida, ada klorofil, dan juga bantuan energi cahaya matahari. Kemudian untuk kelompok auditori, karena tadi menonton video, dia menjawab bahwa fotosintesis itu dilakukan oleh tumbuhan untuk menciptakan makanannya sendiri. Kemudian untuk kelompok kinestetik, dia mengamati daun yang dicelupkan di air. Ketika hanya di dalam ruangan, tidak ada sinar matahari, itu otomatis tidak ada perubahan. Beda halnya apabila terkena cahaya matahari, dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung air. Nah, itu pertanda bahwa daun itu sedang bereaksi atau sedang melakukan fotosintesis. Berikan aplaus untuk kalian semua nak ya. Bagus sekali kerja kelompoknya dikerjakan dengan kompak. Dan jawabannya juga Ibu lihat betul ya. Nah, sekarang kalau tadi Ibu bagikan tugas kelompok, sekarang ini tugas dikerjakan secara mandiri nak, atau perorangan. Ya. Jangan saling mencontek, kerjakan masing-masing. Ya, silakan dikerjakan nak dengan tenang. Bagi yang sudah bisa dikumpul di depan ya nak. Bisa dikumpul di mejanya Ibu yang sudah. Silakan duduk lagi. Sepertinya masih kurang semangat ini untuk belajar. Tetap semangat dong sampai akhir pembelajaran. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, Zahra. Tumbuhan butuh fotosintesis untuk bertahan hidup di bumi. Ya, tumbuhan, katanya Nak Zahra, tumbuhan dapat berfotosintesis untuk bertahan hidup di bumi. Sekarang siapa lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Yusuf Antoni. Ya, jadi fotosintesis itu hasilnya karbohidrat dan oksigen. Siapa lagi yang bisa? Ya, Akbar. Kesimpulannya, bahan-bahan fotosintesis dan adalah cahaya matahari, air, klorofil, karbon dioksida. Ya, tepuk tangan untuk anak-anakku semua. Jadi, pembelajaran pada hari ini mempelajari tentang fotosintesis. Itu membutuhkan 4 bahan utama, cahaya energi matahari, air, klorofil, dan karbon dioksida. Apabila salah satu saja di antara keempat ini tidak ada, maka fotosintesis itu tidak dapat berlangsung ya anak-anak. Jadi harus ada keempatnya ini. Mungkin hanya itu yang Ibu bisa sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga apa
pastikan apa yang Ibu ajarkan kepada kalian hari ini dapat bermanfaat dan diingat selalu ya nak. Kemudian kita main buka tutup dulu untuk menyegarkan pembelajaran. Sudah siap semuanya? Siap. Iya, kasih naik tangannya begini. 1, 2, 3, ya. Buka tutup, tertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digolong-golong, sambil tersenyum. Digolong-golong, sambil tertawa. Lebih cepat lagi. Buka tutup. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita menyanyi lagi. 1, 2, 3, ya. Belajar Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi Ibu akan sampaikan pembelajaran yang akan datang, yaitu kita akan coba praktekkan tentang materi fotosintesis lagi ya nak. Karena tadi kita hanya belajar materinya, minggu depan itu kita akan mempraktekkannya. Supaya kita benar-benar tahu bahwa oh begini ya, betul-betul fotosintesis itu. Setelah pembelajaran ini anak-anakku, bagaimana perasaannya? Senang? Iya. Apa yang kalian rasakan? Senang. Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Angkat tangan. Sakuan? fotosintesis, Ya, apa lagi? bagian tubuh tumbuhan, Ya, bagian tubuh tumbuhan. Siapa lagi yang bisa? Ya, fungsinya. Apa lagi anak-anakku? Masa dari pembelajaran ini apa yang kita dapat ingat? Apa nak? hasil dari fotosintesis, Apa hasilnya fotosintesis? karbohidrat Apa Yusuf Antoni? dan oksigen. Ya, karbohidrat dan oksigen. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, jadi yang dihasilkan yaitu karbohidrat dan oksigen. Nah, sekarang rapikan bukunya nak. Kita siap-siap baca doa dulu. Doa sesudah belajar. Rapikan tempat duduknya. Simpan semua bukunya nak. Ya, duduk. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita baca doa sesudah belajar ya nak. Yusuf Antoni ke depan dulu nak, pimpin doanya. Bismillah. Doa sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Ya. Sekian dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku, silakan sudah bisa pulang meninggalkan kelas ini. Waalaikumsalam.